Mas Boyeng adalah mantan Germo. Mantan Germo. Kalian mau order open BO di online, mau verifikasi? Tanya saya. Gini. Akun BO palsu dan asli di Twitter. Soal Twitter, untuk membedakan itu asli atau real, di Twitter itu ada yang namanya akun spesial dari napi itu pasti. Bondet masuk, jangan harap dimanusiakan oleh manusia di dalam. Pemukulan pasti. Dan yang paling parah adalah balsem. Halo JS-ku, kembali lagi di Undercover bersama Karim Sujatmiko. Karena kita sedang hidup di dunia yang tidak baik-baik saja, Undercover datang untuk mengungkap sisi gelap dari dunia yang kita tinggali. Kalau misalnya JS-ku ini hidupnya tenang-tenang saja, enak-enak, mangan ono kan, bebas nandi-nandi, sikilmu gak ono gelang. Kali ini saya kedatangan orang yang pernah mengalami hal yang dinamakan dibatasi atau tidak bisa kemana-mana alias di penjara. Beliau ini adalah mantan napi, narasumber saya, Boyeng. Selamat ulang tahun. Ya, karena Boyeng ini ternyata tidak ingin ditutupi ya. Nggak usah. Los. Menceritakan semuanya tanpa ditutup-tutupi, aman? Tanpa ada rekayasa. Kenapa kok Anda berani sekali membuka aib-aibmu tanpa ditutupi, atau borok-boroknya yang nanti bakal ceritain nanti? Bukan borok sih, tapi itu pengalaman hidup. Paling tidak kalau saya menceritakan suatu kisah yang pernah saya alami, itu tidak dilakukan oleh orang lain nantinya. Oke, untuk pelajaran orang lain. Untuk pelajaran. Oke, berarti Mas Boyeng ini di penjara pada tahun berapa dulu? Masuk di akhir 2014, pertengahan 2015. Bulan Mei tepatnya. Masuk penjara. Masuk di mana? Di Medaeng. Di Surabaya, Medaeng. Medaeng kan Melok Darjo saja. Belum Medaeng sih, masih di ya salah satu institusi kepolisian lah. Kalau kepolisiannya aku nggak mau nyebutkan karena takutnya nanti ada oknum yang sebenarnya nggak kayak gini. Padahal ya golek duit sebenarnya. Ngomong dewi loh ya. Itu aku ya. Ya karena memang kenyataannya seperti itu, di institusi manapun ya pasti cari uang lah dia kerjanya itu. Oh betul. Iya kan? Iya. Orang bekerja kan cari uang. Bekerja kan cari uang ya, cuman caranya aja. Bener atau enggak gitu. Sepurane ya, aku sepanjang acara gak ngurus sampean terus. Tadi aku pengen program dhisik. Semua yang diucapkan sama narasumber saya murni tanggung jawab ya. Jadi aku neng kene mengulik mek takon. Aman? Siap. Aman. Tahun 2015 pertengahan Mas Boyeng di penjara di salah satu institusi kepolisian. Ya. Kemudian dipindah ke rutan. Apa dipindah? Hubungan? Ya memang aturannya kayak gitu. Setelah P21 turun dilimpahkan ke kejaksaan. Untuk mengawali WhatsApp biasanya. Betul. Gak direken kan? Ya. Oke. Apa dipindah? P21 itu apa? P21 itu setelah penyidikan sampai berawal dari tertuduh sampai jadi tersangka, menuju ke tersangka. Oke. Dari tertuduh, terduga, tersangka. Nah, ketika proses terduga itu masuk ke kejaksaan. Oke. Pengadilan. Jatuhnya terdakwa di situ. Makanya kenapa sidang selalu terdakwa. Orang yang di sidang itu statusnya sudah terdakwa, belum tersangka. Oke. Belum tervonis, belum Oke. terpidana. Dipindah ke kejaksaan, ke rutan. Yang waktu terdakwa ini? Ya, dari kepolisian pindah ke rutan. Biasanya di waktu 3 bulan. 3 bulan di kepolisian, pindah ke kejaksaan. Nah, dari kejaksaan itu melewati proses sidang. Okay. Sidangku waktu itu kurang lebih ada 21 kali sidang. Oke, sebelum kita membahas sidang, berarti waktu terdakwa penjaranya sudah di Medaeng? Atau di kejaksaan? Ya Medaeng itu kan kejaksaan. Sidangnya di sana? Sidangnya di sana. Oke, berarti 21 kali persidangan itu semuanya di Medaeng itu ya? Arjuno. Kalau di Surabaya itu Jalan Arjuno. Nah, PP berarti? Iya. Medaeng Arjuno. 21 kali. Itu dikawal? Pasti dong. Karnaval? Oke. Dan satu-satunya base yang nggak pernah dimasukin copet. Base apa tuh?
Base kejaksaan dong, karena semuanya copet. Betul. Base apa yang gak pernah dimasukin copet? Base kejaksaan dong, kan jurusnya kabeh copet. Betul. Ya. Masuk akal. Tadi Mas Boeng dari apa jenenge Medaeng yang Arjuna wis kumpul terdakwa yang lain Kumpul habis sama ya, betul. untuk persidangan giliran ngono antri. Giliran. Kasusnya apa, Mas Boeng? Aku distributor pabrik bayi. Distributor pabrik bayi. Coba kita telah dulu. Distributor ini penyebaran. Penyedia. Distributor Penyedia barang. Iya kan, pengirim kan. Pengirim. Pabrik itu memproduksi. Bayi anak kecil. Oh, sampai dodolan. Nah, nice. Germo, Mas. Ya. Oh, Germo. Nah, Mas Boeng adalah mantan Germo. mantan Germo. Di Doli kah? Nggak, online. Oh, online. Oke. Doli.com. Gocrot. Gocrot. Oleh disebut tuh nggak aplikasi ini? Lalu apa nggak boleh? Aplikasi sosial media umum kok. Apa? Twitter, Facebook. Berarti itu real ya? Misalnya Ada yang real, ada yang tidak. ya apa? Cara beda. Kalian mau order open BO di online, mau verifikasi? Tanya saya. Apa bedanya? Apa bedanya Gini. akun BO palsu dan asli di Twitter? Oke, sedikit intermezzo ya. Soal Twitter, untuk membedakan itu asli atau real, di Twitter itu ada yang namanya akun promote. Oke. Akun promote itu dia pasti ngeposting cewek-cewek yang real. Akun promote itu apa maksudnya? Macam-macam nama-nama akun promote itu biasanya ada angel-angel ngono iku biasanya. Cari aja hashtag BO Surabaya pasti muncul di situ. Pasti muncul. Lek gak ngono hashtag Afail Surabaya. Pasti muncul. Asing aku ambek iku, gak ngerti aku. Asing. Asing ya? Gak tahu bro. Gak tahu huruf. Sorry. Oke, berarti terus lek palsu apa bedanya? Nek palsu itu biasanya fotonya wayu, posting harga murah. Berarti nek asli harganya agak mahal gitu. Rata-rata tidak memunculkan harga. Oke, masuk akal karena biar tanya ya. Biar tanya. Oke. Kalau di Twitter itu rata-rata di atas 500. Di Twitter rata-rata di atas 500. Dan Mas Boeng akun-akun itu semua sampean yang mengelola. Bukan aku yang mengelola, aku istilahnya sebagai salah satu akun promote waktu itu. Oh, salah satu akun promote. Jadi aku nggak mempromosikan mereka di Twitter, enggak. Tapi rata-rata pengguna Twitter yang mencari jasa mereka itu tanyain aku. Karena ada nomornya Mas Boeng di situ. Nggak ada nomor. DM oh, aku. DM. Oh, oke. Baru sampean kasih nomor atau jawab di DM aja. Jawab di DM. Setelah janjian, oh iya ini DP-an aku sakmene tak kekno areke budal rono. Jadi bukan aku mengantarkan, bukan opo. Berarti dia yang berangkat sendiri. Dia berangkat sendiri. Numpak len kan. Iya, kan Gojek waktu itu ya. Ini kan 2014 kan. Iya, Belum ada kan. belum ada. Tapi iki aku pengen takon motivasinya sampean sih. Kenapa kok menjalani bisnis mucikari online berarti? Iya cuan lah apa maneh. Sebelumnya belum ada pekerjaan yang lain. Ada Apa itu? event organizer. Nah, ini membuktikan event organizer butuh sampingan ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Terlena sama cuannya. Oh, bener-bener motivasi Mas Boeng adalah bukan karena tuntutan ekonomi ya? Bukan. Nah. Karena memang tergoda sama nominal yang kita dapatkan itu gede banget. Ngitungnya bisa per orang atau per apa ini? Per orang bisa. Per orang berapa keuntungan Mas Boeng dapat? Kalau waktu itu aku per orang bisa dapat 200.000. Dari si cewek, 200.000 dari si cowok. Wih, berarti 2 kali lipat ya? 2 kali lipat. Oke. Lah lek penjualannya Mas Boeng dewe sehari berapa Nggak ada ekor? penjualan. Nggak ada penjualan. Berarti apa lu? Kalau misal ini dibisniskan yang real, sehari itu aku bisa puluhan juta. Karena balesi DM sehari itu bisa ribuan orang yang DM. Dan yang laku bisa Bisa ratusan, nggak Bisa cuma ratusan, bisa ratusan. Karena se-Indonesia
Cuk, gendeng. Yo pantas cuan ya. Maksudnya pantas tergiur. Pantas tergiur. Bukan karena faktor ekonomi. Bukan. Karena sebelumnya juga Mas Boyeng punya pekerjaan sendiri. Betul. Kok iso moro-moro terjun ke situ? Berawal dari iseng. Karena aku itu pemain lendir dari tahun 2004. Slime. Oke. Ya, pemain 2004. slime. Wih, 2004 malah belum ada sosial media. Belum ada sosial media, waktu itu masih milis. Milis, oke, email berarti ya. Masih email, masih grup-grupan email. Oke. Nah, di situ ada salah satu cewek yang viral di Bandung, viral pada zamannya. Bandung Lautan Api bukan? Itu mana? Sebelum Bandung Lautan Asmara malah. Oh iya, Bandung Lautan Asmara. Sebelum Bandung Lautan Asmara. Bandung Lautan Asmara itu 2018. Wih, enggak dong. Apa saya? 2008, sorry, 2008 maksudnya. 2008. Oke, ya. Goblok lah saya ngomong itu masih pas dulu. Oke, 2004 itu wis ana sing viral mana? Sudah, ada yang viral namanya Cika Bandung. Cika Bandung. Cika Bandung. Dan itu Kalau browsing di Google sampai sekarang masih ada foto-fotonya. masih ada. Orangnya masih ada. Entah orangnya. Oke. Berarti Mas Boyeng kayak 2004 itu meneruskan sampai sosmed iki. Lah pas 2004 itu bisa ngajak sapa? 2004 itu ya wajarnya pemuda yang doyan di warnet, keseringan nonton bokep. Mas Boyeng. Aku. Oke. Akhirnya penasaran, sing Indonesia iki ono gak sih? Main di MRC, diarahkan sama teman-teman MRC, ini masuk ke milis ini. Masuk ternyata di situ koleksinya wow. Untuk BO ya, bukan untuk video ya? Untuk koleksi video aja. Oke. Setelah dari situ diarahkan, ini lo yang live ada. Masuklah Camfrog. Oke. Masuk ke Camfrog baru di situ bisa dealing di situ. Di Camfrog itu kan dealingnya kan. Akhirnya tertangkap Mas Boyeng tahun 2014. 2015 tertangkapnya. Ya. Diproses persidangan, akhirnya berapa vonisnya? 2 tahun. Wah. Itu sesuai dengan undang-undang apa ya, Pak? Kalau sesuai dengan undang-undang enggak dong. Undang-undangnya 5 tahun. Apa yang meringankan Mas Boyeng? Karena memang rata-rata vonis hukuman itu kalau memang tidak ada hal yang menekan dia untuk mencapai hukuman maksimal, itu pasti setengah dari hukuman. Apa yang menekan orang biasanya untuk melakukan apa ya? Cek total, motivasi total untuk melakukan kriminalitas kok apa biasanya? Pasti duit lah. Duit. Nah, Mas Boyeng kan melakukan itu karena duit. Bukan, maksudnya ketika di proses persidangan antara kooperatif terus memang benar-benar kenyataannya tidak ada yang tutupi ya kooperatif juga itu rata-rata meringankan hukuman sampai 50%. Oke gitu. Wes iki yo kayak kon sing ben kecekel. Sapa ngerti kan saiki kan pasal akeh nih. Sapa ngerti kena alat des kecekel gitu ya. Harus kooperatif ya. Harus kooperatif. Minimal 50% potongan masa tahanan. Makanya ketika nonton tayangan-tayangan penangkapan, barangnya di mana? Langsung jawab aja, ini Pak di saku. Oke. Nek misalnya ditelikno malah memperberat. Oke. Siapa bandarmu Karjo, Pak? Langsung duding aja. Itu Pak, enggak. Aku nang kene mek konten. Tapi iki aku takon. Ini kan viral nih. Apa jenenge klete. Ditutupi motone, diantemi ben ngaku. Itu terjadi nggak? Terjadi dong. Malah ada di itu istilahnya bukan hanya tutupi mata tapi di lohan. Di lohan tuh diapain? Di lohan itu dipakai kresek sampah. Tutup kepala, dijepit, diputer kreseknya. Sampai sesek. Sampai sesek. Itu tujuannya biar mengaku. Tujuannya biar mengaku. Makanya harus kooperatif. Oke. Biar itu tidak dilakukan. Mas Boyeng mengalami itu enggak? Enggak. Enggak langsung. Langsung. Endi barangnya? Yang satu, Pak. Wedoke, enggak. Nyantol nang selakangan. Iku waktu itu kecekelnya nanti sih? Salah satu hotel Surabaya. Tertangkap basah berarti? Tertangkap basah. Oke. Setelah di penjara, Mas Boyeng kesusahan nggak untuk beradaptasi di sana? Apakah memang brutal itu? Karena kabare yang penjara itu adalah kasus seksual, apapun itu pemerkosaan, pelecehan, betul, bonded istilahnya ya, ya bonded itu akan
mendapatkan perlakuan spesial dari Pasti. penghuni? Perlakuan spesial dari napi itu pasti. Bondet, Bondet masuk, aja kan? Bondet, khusus bondet. Bondet masuk, jangan harap dimanusiakan oleh manusia di dalam. Pemukulan pasti. Dan yang paling parah adalah di balsem. Di sampai sesama napi. Bayangno, Pak. Di wong wireng tatu tok brewok pisan. Susunya gak iso dengenek-ngenek. Cek ono titik. Cek ono belahane titik. Enggak. Gak menikmati digepuki. Diantemi, dilucu, diantemi, dilucu. Di anu balsem. Mas Boyeng mengalami itu. Tidak. Hah? Deli. Kok iso? Karena aku bukan bondet dong. Oh. Awal masuk itu memang aku sempet wedi. Wedi bakal iki aku diperlakukan sama mbak mereka. Karena memang kasusku berhubungan dengan wanita. Oke. Tapi ternyata enggak. Lo justru lek wong-wong kayak aku ngene iki digoleki sampai Oh. Wah. Cuk, overshare nggak ini, Cuk? Wedi aku. Semua tanggung jawab, Boyeng. Anyway, setelah keluar dari penjara, iki nggak melakukan lagi nggak bisnis itu? kalau bisnis itu enggak, aku pengguna ya saiki. Pengguna bangga, brengsek. Gak kelem ngedol aku. Menyesal? Tidak. Kenapa? Karena ya Sudah ya sudah, ngapain? Menyesal juga nggak bakal bisa flashback balik lagi, nggak bisa. Tetap jalani aja ke depannya yo. dengan status Mas Boyeng sekarang tetap Heeh. jalan aja. Iya, makanya ketika ono sing bahas iku borokmu iku duduk borok iku pengalaman. Itu loh, borok ambek pengalaman berbeda. Heeh. Jadi antara pengalaman baik sama pengalaman buruk. Pengalaman baik lanjutkan, tiru sampai sekarang. Pengalaman buruk ya wis cukup diingat aja. Oke, mulai saiki nek tukuan saplas kayak nutup pengalaman. Oke. Terima kasih Mas Boyeng Siap. atas sebenarnya aku sih pengen bahas hal sing wakai kicuk nang kene skripku tapi karena waktunya nggak cukup. Peredaran narkoba di dalam. Terima kasih Mas Boyeng menongo cocotmu. Sampai jumpa lagi di episode Undercover berikutnya bersama saya Kan Sejati.